Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya teman-teman. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, saya Revani Wicaksono dari jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang dengan NIM 4311419063. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kimia fisika 2, tepatnya untuk materi kesetimbangan pada sel elektroda. Kali ini kita akan belajar mengenai sel elektrokimia. Lalu apa sih yang dimaksud dengan sel elektrokimia itu? Jadi sel elektrokimia itu adalah perangkat yang dapat menghasilkan kerja listrik di sekitarnya. Misalnya sel kering komersial yang berbentuk silinder tertutup dengan dua penghubung kuningan terminal yang menonjol darinya. Satu terminal dicap sebagai tanda positif dan satu yang lainnya dicap sebagai tanda negatif. Jika kedua terminal ini dihubungkan ke motor kecil, elektron akan mengalir dari motor yang berterminal negatif menuju ke terminal yang bersifat positif. Ada 3 subbab yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Untuk subbab yang pertama yaitu tentang pengukuran potensial sel. Subbab yang kedua yaitu tentang penentuan aktivitas dan koefisien aktivitas dari potensial sel. Dan subbab yang ketiga yaitu tentang proses teknis dari elektrokimia. Langsung saja kita masuk ke dalam subbab kita yang pertama, yaitu tentang pengukuran potensial sel. Metode yang paling sederhana untuk mengukur potensi sel elektrokimia adalah dengan menyumbangkannya terhadap perbedaan potensi yang sama dan juga berlawanan dengan slideware potensiometer. Pada gambar 17.5 menunjukkan sirkuit potensiometer dengan sel yang terhubung di dalamnya. Baterai B mengirimkan arus I melalui slideware R. Kontak S disesuaikan sampai tidak ada defleksi pada galvanometer G. Pada titik 0, potensi sel diimbangi dengan perbedaan potensial antara titik-titik A dan juga P. Setelah itu, slideware dikalibrasi sehingga potensi penurunan antara titik-titik yang dapat dibaca secara langsung. Jika resistensi sel sangat besar, pengaturan pada potensiometer dapat dipindahkan pada rentan yang luas tanpa menghasilkan defleksi pada galvanometer. Dalam hal ini, voltmeter elektronik impedansi tinggi harus digunakan. Memasuki subbab kita yang kedua yaitu tentang penentuan aktivitas dan juga koefisien aktivitas dari potensial sel. Nilai NO teliti diperoleh untuk suatu sel, kemudian diukur potensialnya, sehingga menghasilkan nilai koefisien aktivitas secara langsung. Kita dapat perhatikan sel platina spesies hidrogen dengan fugasitasnya sama dengan 1, spesies H+, Cl-, spesies AgCl, dan juga spesies Ag. Diperoleh reaksi sel AgCl dalam bentuk padatan plus setengah hidrogen dengan fugasitasnya tetap sama dengan 1. Menjadi Ag plus H plus Cl-, sehingga potensial selnya terdapat dalam persamaan 17.55. Berdasarkan persamaan 17.55 ini, pada seleksi sebelumnya, potensial sel tidak dapat bergantung pada aktivitas individualnya, tetapi bergantung pada hasil kali A H plus Cl-. Jika hal itu dibalik, tidak ada kuantitas yang dapat diukur yang bergantung pada aktivitas ion individual, sehingga konsekuensinya kita dapat berganti hasil kali AH plus dan ACl- dengan A plus minus kuadrat. Sedangkan dalam HCl, M plus sama dengan M, kita dapat mengganti A plus minus kuadrat sama dengan gamma plus minus M kuadrat. Ini dapat direduksi pada persamaan 17.55 menjadi persamaan 17.56. Nah, pada suhu kamar, tepatnya pada suhu 25 derajat Celcius, persamaan 17.56 ini dapat diubah menjadi persamaan 17.57. Setelah menentukan N0 dengan ekstrapolasi, kita menyimpulkan bahwa nilai-nilai E menentukan nilai-nilai gamma plus minus pada setiap nilai M. Sebaliknya, jika nilai gamma plus minus diketahui pada sama nilai M, maka potensial E dapat dihitung dari persamaan 17.56 atau persamaan 17.57. Pengukuran potensial sel merupakan metode yang paling bermanfaat untuk memperoleh nilai-nilai aktivitas secara elektrolit.
secara eksperimen atau secara percobaan yang telah banyak dilakukan jauh lebih untuk menangani daripada pengukuran sifat-sifat kualitatif. Hal itu dikarenakan pada pengukuran potensi ini memiliki keuntungan tambahan, yaitu dapat dipakai untuk daerah yang luas, walaupun potensial sel dapat diukur dalam bentuk solvent ataupun air. Kesetimbangan elektrodanya seringkali tidak mudah ditetapkan, sehingga kesulitan-kesulitan eksperimen jauh lebih besar lagi. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi subbab kita yang ketiga, yaitu tentang proses teknik elektrokimia. Pada proses teknik elektrokimia ini dikelompokkan umumnya ke dalam proses penggunaan tenaga atau energi dan juga proses menghasilkan tenaga atau energi. Reaksi dalam proses tersebut tidaklah spontan karena membutuhkan energi, yaitu energi listrik. Di dalam sebuah sel, energi listrik dihasilkan dengan cara pelepasan elektron atau biasa disebut dengan oksidasi pada anoda dan juga penerimaan elektron atau reduksi pada katode. Proses reparasi elektrolit pada cara industri umumnya membutuhkan tenaga listrik dan juga menghasilkan substansi atau zat yang berenergi tinggi. Selanjutnya, untuk proses teknik elektrokimia ini ada beberapa contoh penerapannya. Untuk contoh yang pertama yaitu ada electroplanting atau penyuluhan atau pelapisan. Suatu produk dari logam agar terlindungi dari korosi atau perkaratan dan terlihat lebih menarik lagi, seringkali dilapisi dengan lapisan tipis logam lain yang lebih tahan terhadap korosi dan juga lebih mengkilat. Salah satu cara melapisinya adalah dengan cara elektrolisis. Jadi benda yang akan kita lapisi dipasang sebagai katoda dan juga potongan logam yang digunakan untuk melapisi dipasang sebagai anoda yang dibenamkan dalam larutan garam dari logam yang digunakan untuk melapisi dan dihubungkan dengan sumber arus searah. Contohnya itu untuk melapisi sendok yang terbuat dari baja dengan perak. Kita lihat pada gambar diagram sel di bawah ini bahwa sendok dipasang sebagai katoda dan juga logam perak ini dipasang sebagai anoda dengan menggunakan larutan elektrolit AgNO3. Logam perak pada anoda ini akan teroksidasi menjadi Ag+. Kemudian Ag+ ini akan direduksi menjadi Ag pada katode atau pada sendok. Dengan demikian sendok ini akan terlapisi oleh logam perak. Selanjutnya untuk contoh yang kedua yaitu adalah electrorefining atau pemurnian. Pada pengolahan tembaga dari biji kalkopirit diperoleh tembaga yang masih bercampur dengan sedikit perak, emas atau platina. Nah, untuk beberapa keperluan ini pastinya harus membutuhkan tembaga yang murni. Misalnya untuk membuat kabel. Tembaga yang tidak murni ini dipisahkan dari zat pengotornya dengan cara elektrolisis. Kita lihat pada diagram sel bahwa lembaga tidak murni ini dipasang sebagai anoda dan juga tembaga murni dipasang sebagai katode dalam larutan elektrolit CuSO4. Tembaga di anoda ini akan teroksidasi menjadi CO2+. Selanjutnya CO2+ ini akan direduksi ke katoda. Dengan demikian tembaga di anoda ini akan berpindah ke katode sehingga anoda akan semakin habis dan juga katode akan semakin bertambah. Pada anoda ada yang namanya lumpur anoda yang biasanya digunakan sebagai hasil samping pada pemurnian tembaga yang berupa logam emas, perak atau platina. Selanjutnya untuk contoh penerapan yang ketiga adalah BBH atau bahan bakar hidrogen atau fuel cell. Yang proses pembakarannya ini hanya menghasilkan air dan juga energi yaitu listrik serta menghasilkan panas. Proses ini juga menyerap zat berenergi tinggi dan menghasilkan tenaga listrik. Bahwa bahan bakar sel ini memanfaatkan zat dari luar seperti hidrogen dan juga oksigen. Hidrogen dihasilkan melalui proses tertentu yang disimpan, sedangkan oksigen berasal dari atmosfer nitrogen yang disimpan dan juga dicampur dengan oksigen dari atmosfer dan terjadi reaksi kimia yang merupakan pembentukan air yang menghasilkan energi. Energi tersebut dikonversi menjadi energi listrik sehingga mendekati 100% dan sisanya adalah panas. Sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan terima kasih telah menonton video ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.